Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kembali lagi kita mempelajari tafsir ayat Al-Quran Al-Karim, kitab yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, petunjuk yang mengarahkan untuk perbaikan ibadah dan amal kita kepada manusia. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai undang-undang bagi manusia yang bisa dipakai di setiap zaman dan tempat. Orang-orang yang berkata bahwa Al-Quran itu tidak lagi bisa dipakai di zaman ini. Sekarang ini zaman generasi Z, zaman milenial kata mereka. Itu Al-Quran zaman jahiliyah. Orang-orang yang seperti ini tidak paham bahwa Al-Quran ini itu diturunkan, digunakan hingga akhir zaman nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang berisikan 30 juz, 114 surah, 6.600 ayat lebih. Itu kandungannya hanya 3, Pak. Yang pertama berisikan tentang kisah-kisah. Yang kedua tentang keesaan kepada Allah. Yang ketiga tentang al-ahkam, hukum-hukum. Dan ketiga hal ini mengarahkan kepada kemaslahatan umat manusia. Semua sudah diberikan contoh, semua sudah disebutkan hukumnya. Nah, sekarang kita masih di surah Abasa, di akhir-akhir surah Abasa, di mana di akhir-akhir surah Abasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebagian kondisi keadaan ketika ditegakkan hari kiamat. Kemudian nanti dilanjutkan lagi di surah setelahnya dan di surah setelahnya. Keadaan dan kondisi apa Pak saat ditegakkannya hari kiamat. Kapan itu? Wallahu a'lam. Ini hal yang gaib yang dirahasiakan oleh Allah sampai malaikat Nabi itu tidak diberitahukan. Apa tujuannya Pak? Tujuannya agar manusia itu siap-siap kapan saja. Kalau orang sudah tahu bahwa hari kiamat tahun 2024, orang akan siap-siap kan? Dan orang-orang yang hidup di tahun 1900 itu belum siap-siap. Orang masih lama, nanti aja. Atau kita sekarang di 2023, kalau dikabarkan hari kiamat nanti di 2200, masih lama. Tenang aja. Jadi tujuannya itu kenapa dirahasiakan, agar orang itu bersiap-siap kapan saja. Akan ada seorang badui bertanya pada Rasulullah, mata sah, kapan hari kiamat? Rasulullah menyebutkan kepada orang itu, kepada badui ini, ma'adataha, apa yang kau persiapkan? Bukanlah suatu hal yang penting engkau mengetahui, tapi yang penting bagimu adalah apa yang kau siapkan. Apakah dirimu sudah siap untuk menjumpai hari kiamat? Maka si badui itu berkata bahwa tidak ada yang mempersiapkan ya Allah kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai.
Meskipun amalanmu tidak sama dengan Rasulullah, tidak sama dengan Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya, tapi karena kecintaanmu kepadanya, inilah yang menyebabkan kamu dikumpulkan bersama kekasih. Maka kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, tidak ada yang membuat kami bahagia setelah masuk Islamnya kami kecuali ucapan Rasulullah ini, anta ma'ahbat, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi hari kiamat Pak dirahasiakan oleh Allah. Hanya saja Allah menyebutkan kejadian-kejadian, dan sebelum sampai pada kejadian tersebut Allah menyebutkan lagi apa? Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil sudah banyak yang nampak, seperti diutusnya Rasulullah, seringnya terjadi gempa bumi. Kemudian di mana orang-orang yang dulunya beralas kaki, miskin, itu sekarang sudah mulai meninggikan bangunan, pencakar langit gitu Pak, seperti yang terjadi di kota Emirat itu. Ini dikabarkan oleh Rasulullah dan ini sudah terjadi. Di mana nanti sudah mulai juga muncul Pak, di mana bayi yang lahir itu kebanyakan perempuan. Ini tanda-tanda kiamat kecil. Perbandingannya nanti Pak 1:50. 1:50. Kalau sekiranya tidak ada syariat poligami, maka kasihan para perempuan-perempuan muslimah-muslimah kita ini. Siapa yang menikahi? Sementara mereka dilarang nikah sama non-muslim kan? Dilarang dalam agama kita. Muslimah nikah sama non-muslim. Lantas siapa yang menikahi mereka kalau bukan apa? Kalau bukan muslim juga. Maka kalau banding 1:50, banyak kan Pak ya? Kalau mau mau satu saja kasihan. Maka di sini apa? Pentingnya syariat poligami. Kemudian tanda-tanda besar itu belum nampak, seperti keluarnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini belum ada. Meskipun di YouTube itu sudah mulai ada Pak ya, dikabarkan Dajjal sudah keluar dari India sana, sudah ada tanda-tandanya. Ini semua hoax ya, berita bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-33, fa idza ja'atis shakhah, apabila datang shakhah. Shakhah itu salah satu nama hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamai hari kiamat itu Pak dengan nama-nama yang berbeda-beda, itu sesuai dengan kondisi yang terjadi pada waktu itu. Seperti di surah An-Nazi'at Allah menyebutkan fa idza ja'atit tammah, apabila telah datang kondisi yang mana musibah itu menyeluruh, air mengenai semua daerah. Kalau tsunami semua negara, semua bumi kena tsunami, kena goncangan, semua kena goncangan. Nah ini nanti pada hari kiamat. Hal ataka hadisul ghosyiyah, ghosyiyah juga demikian. Al-haqqah, al-qari'ah. Dan di sini disebutkan lagi nama hari kiamat yaitu as-sakhah. Apa maknanya as-sakhah Pak? Di mana tatkala ditegakkan hari kiamat itu dimulai dengan tiupan sangkakala yang pertama. Nah, tiupan ini mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, yang menyebabkan telinga manusia menjadi tuli, tidak bisa mendengar saking kencangnya suara yang dihasilkan dari tiupan sangkakala tersebut. Jadi orang sakit telinganya sampai tuli. Nah, tiupan sangkakala ini yang menghancurkan seluruh bumi.
Nanti disebutkan di surah At-Takwir, matahari digulung, kemudian bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung diterbangkan, air laut diluapkan. Jadi luar biasa kondisinya. Maka pada waktu itu Allah mengabarkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya. Sekarang Pak, manusia kalau ada saudara yang minta tolong, ada saudara yang kesusahan, maka dia segera datang ke sana kan? Kalau Pak ada pencuri, tetangga, orang-orang yang mendengar pasti datang bantuin. Ini kondisi kita. Tapi nanti pada hari kiamat, tak kala ada orang minta tolong, kita nggak ngurusin. Ngurus diri masing-masing, nggak sempat lagi menolong orang lain. Kenapa? Karena menyelamatkan diri sendiri. Semua pada kesibukannya sendiri-sendiri. Jadi nggak sempat lagi mikirin orang lain. Wa ummihi wa akhihi. Jangankan saudara, ibu dan bapak saja nggak diperdulikan pada waktu itu. Semua ngurus urusannya diri sendiri. Nggak usah jauh-jauh Pak, nggak usah di kiamat ya. Pas terjadi kemarin tsunami disertai sebelumnya gempa di Poso itu, di mana kejadiannya menjelang maghrib. Kebanyakan manusia kan siap-siap ya Pak, mandi bersih-bersih gitu untuk melaksanakan sholat maghrib. Terjadi gempa, disertai setelah itu tsunami. Apa lihat kondisi orang? Kondisinya mereka lari meninggalkan rumah mereka meskipun tidak memperhatikan apakah dia pakai celana atau enggak. Keluar dari kamar mandi, keluar dari rumahnya, mikirin lagi. Lari untuk menyelamatkan diri. Ada yang merasakan bahwa hari ini di tempat aja nggak bergerak sama sekali. Ada yang terputar-putar di situ aja ternyata tanahnya mengalami pergerakan. Itu kondisinya seperti itu. Ini baru tsunami berskala berapa gitu? 6, berapa atau 7, berapa? Itu nggak sempat lagi mikirin yang lain. Bagaimana lagi ketika hari kiamat ditegakkan? Saudaranya, ibunya, bapaknya, wasahibatihi, demikian juga istrinya. Enggak sempat lagi dia cari mana istriku, di mana, enggak ada lagi. Mana istriku yang cantik ini, saya mau selamatkan, enggak ada. Semua ngurusin diri masing-masing. Wasahibatihi wa banihi, demikian juga anak-anaknya, mau yang bayi, yang kecil, yang dewasa, semua dia tinggal. Dia tinggalkan. Apa yang menyebabkan orang-orang bersifat seperti ini Pak? Seakan-akan ini adalah egois ya. Egoismenya muncul di sini. Mementingkan diri sendiri. Apa kira-kira menyebabkan ini? Muncul egois ini karena kondisi. Kondisi yang sangat mencengangkan, yang sangat darurat sekali, mengharuskan orang itu gak mikirin lagi orang lain. Jadi ada kondisi-kondisi manusia itu gak sempat memperhatikan orang lain. Padahal manusia itu punya jiwa sosial, punya jiwa sosial, membantu orang lain. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada waktu itu punya urusan yang menyibukkan dirinya sendiri. Yang gak sempat memperhatikan orang lain. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kondisi manusia dari sisi wajah-wajah mereka. Ketika apa ini Pak? Ketika nanti mau digiring menuju pada masyarakat. Jadi tiupan sangkakala mewafatkan semuanya dulu.
sudah wafat kemudian tiupan sangkakala yang kedua. Untuk apa? Untuk membangkitkan seluruh yang telah meninggal dunia. Apakah itu yang 2000 tahun yang lalu atau sejak zaman Nabi Adam, semuanya dibangkitkan. Nah, di sini nanti manusia rupa-rupa mereka, wajah-wajah mereka itu Pak ada dua keadaan. Yang pertama adalah wujuhu yauma idzin musfirah. Wajah-wajah pada waktu itu ada yang bercahaya. Ya, yang bercahaya. Allah menggambarkan wajah mereka itu musfirah. Musfirah itu cahaya kuning. Karena apa namanya? Karena berseri-seri wajahnya. Dhahikatun mustabsyirah, dalam keadaan tertawa dan mustabsyirah, memberikan kabar gembira. Jadi orang yang wajahnya berseri-seri, senyum, tertawa-tawa, biasanya orang apa ini Pak? Orang bahagia kan? Dan dia siap menjemput kebahagiaan. Tapi kalau wajahnya murung, wajahnya cemberut, wajahnya kusut masam, maka orang-orang ini kondisinya apa? Tidak lagi bahagia, tidak sedang bahagia. Karena luaran itu Pak menampakkan apa yang ada di dalam. Luaran itu menampakkan apa? Yang di dalam. Jadi mata atau wajah kita merupakan jendela yang bisa melihat kondisi apa? Hati kita. Siapa mereka yang punya keadaan seperti ini? Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat. Coba kita contohkan kepada karyawan Pak. Kita perhatikan karyawan. Kalau karyawan itu taat, nggak pernah terlambat, nggak pernah korupsi, nggak pernah apa gitu. Taat dia jalani SOP dengan sebenar-benarnya. Ketika bosnya atau direkturnya manggil, dia santai-santai aja kan Pak ya. Gak ada sedikit pun raut wajah ketakutan. Kenapa? Karena dia gak ada salah sedikit pun. Beda kalau karyawan ini dia sering terlambat, sering curang, sering korupsi, sering curi-curi waktu bekerja dan yang lain. Ketika dipanggil sama bosnya atau direkturnya, apa kira-kira kondisinya dia? Dia akan ketakutan kan? Gak berani menghadap. Karena dia tahu bahwa dirinya salah. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar. Dan ada pula wajah-wajah pada waktu itu ghabaratun 'alaiha. Banyak gubar, debu di wajahnya. Saking banyaknya debu di wajahnya, tarhaquha qatara, menyebabkan apa? Kegelapan di wajahnya. Ya. Kegelapan di wajahnya, hitam. Yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Hari di mana ada wajah-wajah yang putih, ada pula wajah-wajah yang hitam. Wajah-wajah yang hitam ini adalah wajah-wajah kafir, musyrik, munafik, dan pelaku maksiat. Karena setiap kemaksiatan Pak akan memberikan noda hitam di dalam hati kita. Nuktatun sauda. Dia akan diberikan titik hitam di dalam hati setiap kali melakukan kemaksiatan. Dan titik hitam itu akan berdampak pada wajah yang hitam pula. Ulaika humul kafaratu al-fajr. Mereka yang wajahnya hitam tersebut adalah orang-orang yang kafir lagi fajir, melakukan kefajiran di muka bumi. Nah, ini akhir dari surah
Abasa. Sekarang kita masuk ke surah At-Takwir, di mana di surah At-Takwir ini Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kondisi hari kiamat juga. Surah At-Takwir ini merupakan Makkiyah yang Allah turunkan kepada Rasulullah di saat Rasulullah masih berada di Mekah, belum hijrah. Terdiri dari 29 ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulainya dengan firman-Nya, "Idza syamsu kuwirat." Apabila matahari digulung, sehingga menyebabkan cahayanya tiada lagi. Kalau matahari hilang Pak, betapa banyak kerugian bagi makhluk, apakah itu manusianya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya. Banyak sekali yang dirugikan kalau matahari tidak ada. Coba di siang hari kalau nggak ada cahaya matahari, maka kita butuh penerangan kan? Penerangan itu membutuhkan energi, apakah itu PLTD, PLTU dan yang lainnya untuk membuat cahaya lampu. Demikian juga buah-buahan, tanaman-tanaman itu tidak bisa melakukan proses pemasakan. Kenapa? Karena nggak ada cahaya matahari. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila nujum bintang-bintang berjatuhan. Kita lihat bahwa bintang-bintang yang ada di langit sana itu sekarang tujuannya ada 3. Allah mengadakan bintang-bintang itu tujuannya ada 3. Yang pertama adalah zinatus sama. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bizinati. Sebagai hiasan langit, berkedip-kedip memberikan cahaya. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah rujuman lisyayatin, sebagai alat melempar syaitan yang sedang mencuri kabar dari langit. Ini kadang mereka dilempar dengan bintang-bintang tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak, sebagai petunjuk bagi mereka yang melakukan perjalanan di darat maupun di laut. Orang-orang dulu Pak, sebelum ada kompas gitu, mereka bisa melakukan perjalanan ke utara, ke selatan, ke timur. Itu cukup melihat bintang. Oh, bintang ini, oh arah timur ke sana, oh arah barat ke sana. Mereka sudah paham tentang hal ini. Belum ada kompas, belum ada alat-alat yang canggih. Jadi tatkala bintang-bintang berjatuhan, yang kita lihat dia kecil, padahal dia itu Pak lebih besar daripada bulan, lebih besar daripada matahari. Kelihatan kecil karena jauh dari bumi. Matahari dan bulan lebih besar kelihatannya karena lebih dekat jaraknya. Nah, ketika berjatuhan, bagaimana kondisi manusia Pak? Gak usah bintang saja jatuh ya, meteor saja jatuh, itu akan mengganggu keamanan kita, konsentrasi kita tinggal di bumi. Tapi adanya atmosfer gitu ya, mengarahkan benda-benda langit untuk jatuh ke bumi. Coba bayangkan kalau nggak diarahkan ke daerah-daerah lain gitu, kita nggak nyaman. Dikit-dikit ada benda langit lagi jatuh di atap kita, padahal atap kita sangat tipis sengnya gitu ya. Nggak batu di kita aja bisa jebol, apalagi yang kena meteor, bintang dan yang lainnya. Wa idzal jibalu suyirat,
apabila gunung-gunung diterbangkan seperti layaknya debu atau bulu yang dibawa angin. Padahal kita sekarang tahu bahwa gunung-gunung itu kokoh sebagai penyangga asap bumi, menahan goncangan. Nanti pada hari kiamat mereka semua gunung-gunung tersebut diterbangkan. Wa idzal isyaru qutilat, dan apabila isya ini adalah onta-onta yang sedang melahirkan, yang sedang hamil besar. Qutilat, ditinggalkan. Jadi orang Arab itu Pak, kalau ontanya hamil besar sudah menjelang detik-detik mau melahirkan itu ditungguin. Rela dia bermalam di kandang onta itu menjaga kehadiran anak onta. Kenapa Pak? Karena mereka tahu bahwa onta itu barang yang berharga, bernilai tinggi. Nanti kan sekali Pak, ketika keluar anak onta itu seukuran atau sebesar kambing umur 2 tahun atau lebih Pak. Coba. Kambing umur 2 tahun atau 3 tahun kan gede ya. Lebih gede lagi anak onta. Itu langsung bisa lari ke sana kemari. Itu kebiasaan orang-orang Arab. Dan nanti ketika terjadi hari kiamat, orang-orang Arab itu yang melihara ontanya sedang hamil besar nungguin itu ditinggal semua. Wa idzal uhusyu husyirat, apabila manusia jumi'at, dikumpulkan, wa matat, dan diwafatkan. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila bihar, air laut, sujirat, dipanaskan seperti seperti api. Kita tahu bahwa air laut itu sekarang dingin kan Pak ya. Nanti pada hari kiamat dia dipanaskan, kemudian dia diluapkan. Dipanaskan dengan apa? Ini ternyata di dalam dasar laut itu di bawahnya ada juga gunung-gunung yang bisa mengeluarkan lava gitu ya. Benda-benda yang sangat panas yang membuat air itu mendidih, membuat air laut menjadi apa? Menjadi panas. Wa idzan nufusu zuwijat, wa idzan nufus, dan apabila nufus jiwa-jiwa zuwijat, disatukan lagi, disatukan setelah berpisah. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila mau'udah ini adalah anak-anak perempuan yang mana dia dikubur hidup-hidup oleh bapaknya. Ini kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah Pak. Ketika istrinya itu melahirkan anak perempuan, wajah mereka murka, marah. Kemudian setelah itu apa yang dia lakukan? Anak bayi perempuannya ini dikubur hidup-hidup. Bahkan ada di putrinya yang sudah agak besar itu melihat bapaknya mencangkulin tanah. Untuk apa? Untuk memasukkan putrinya ke dalam tanah tersebut, dikubur hidup-hidup. Karena orang Arab itu pada umumnya ya, dari dulu sampai sekarang sebagian orang Arab tidak senang dengan anak perempuan. Kenapa dengan anak perempuan ini Pak? Karena ternyata anak perempuan ini pemutus nasab, sekaligus pemutus warisan. Jadi tak kala ada anak perempuan kita, terus kita tak punya anak laki-laki Pak, maka nasab kita terputus. Nanti kalau anak perempuan
perempuan kita ini punya anak lagi, berarti cucu kita kan, cucu kita ini gak disandarkan lagi kepada kita. Contoh, Rasulullah punya putri namanya Fatimah. Fatimah nikah sama Ali, melahirkan siapa? Hasan dan Husain. Nah, Hasan ini nanti disandarkan kepada bapaknya, Hasan bin Ali. Ali disandarkan kepada bapaknya, Abu Thalib. Putus, gak ada Hasan bin Fatimah binti Muhammad, gak ada, karena terputus. Jadi jalur keturunan Rasulullah sudah terputus. Kenapa? Karena Rasulullah punya dua anak laki-laki, Abdullah, Qasim sama Ibrahim, 3 semuanya meninggal dunia. Masih kecil-kecil meninggal dunia. Yang tersisa hanyalah putri-putri. Jadi disebutkan memang di dalam Al-Quran, jadi orang jahiliyah ini tidak senang dengan kehadiran anak perempuan. Sampai ada seorang syekh menceritakan, dia ada orang Arab datang kepadanya mengeluhkan bahwa istri saya melahirkan anak perempuan pertama, saya masih bersabar. Melahirkan anak yang kedua lagi perempuan, saya bersabar. Sampai ke anak yang ke-6 perempuan, saya masih bersabar. Kemudian saya ancam istri saya, kalau nanti anak yang ke-7 masih juga perempuan, saya ceraikan kamu. Ya sudah, tidak tahan lagi. Kemudian malam harinya Pak, dia mimpi diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian divonis masuk neraka, kemudian mau dilemparkan ke neraka melalui pintu neraka yang pertama, ternyata ada putrinya di sana yang menghalangi, jangan masukkan ayah saya di sini. Kemudian pintu neraka yang kedua ada putrinya juga yang kedua, sampai pintu yang ke-6 semua ada putrinya di sana menghalangi. Karena pintu neraka itu ada 7 Pak, pas pintu yang ke-7 dia langsung terbang. Kemudian berangan-angan, kalau sekiranya nanti istriku lahir ada lahir anak perempuan, biar nanti menghalangnya di pintu neraka yang ke-7. Karena pintu neraka itu jumlahnya ada 7. Pintu surga ada 8. Akhirnya dia terbangun, kemudian berharap kepada Allah bahwa nanti semoga dikaruniai anak perempuan. Jadi anak laki-laki atau anak perempuan itu adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita harus jaga amanah tersebut, didik, besarkan, tidak disia-siakan. Wa idza mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apakah engkau dibunuh? Dosa apa yang kau perbuat sehingga orang tuamu membunuhmu? Ini yang akan ditanyakan kepada bayi-bayi yang dibunuh hidup-hidup oleh ayah-ayah mereka di zaman jahiliyah. Maka mereka tidak bisa menjawab, tidak tahu saya dibunuh ini dengan salah apa salah saya. Ternyata mereka membunuh anak-anak mereka karena bapak tadi, karena tidak senang dengan anak perempuan, karena menganggap anak perempuan ini pemutus nasab dan pemutus warisan. Apa maknanya pemutus warisan ini Pak? Gambarannya ini Pak, bapak sekarang punya putri, ya kan? Punya putri. Putri bapak ini nikah, kemudian nanti punya anak. Bapak meninggal dunia, putri bapak sudah meninggal juga ini, maka cucu bapak gak dapat warisan. Cucu bapak nanti gak dapat warisan dari bapak. Kenapa? Karena disambung oleh perempuan. Cucu laki-lakinya atau perempuan itu gak bisa dapat warisan. Kenapa? Karena dihubungkan oleh perempuan. Beda halnya kalau anaknya laki-laki.
berarti dia masih dapat warisan. Jadi segala sesuatu yang dihubungkan oleh perempuan tidak dapat warisan. Maka itu sebabnya orang-orang jahiliyah membunuh anak-anak putri mereka. Wa idza suhufu nushirat, apabila suhuf ini catatan-catatan amalan kita, amalan kebaikan atau amalan keburukan, semua dicatat oleh malaikat. Nanti di padang mahsyar akan disebar. Ada yang mengambil dengan tangan kanannya, ada pula yang mengambil dengan tangan kirinya. Ada pula yang mengambil dari belakang punggungnya. Orang-orang yang mengambil dengan tangan kanannya ini tanda dia bahagia, selamat. Tapi orang-orang yang ambil dengan tangan kirinya celaka ini. Ketika apa? Ketika catatan-catatan amalan ditebak. Wa idza sama'u kushitat, dan apabila langit kushitat ay nuzi'at min makaniha, diturunkan, dicabut dari tempatnya. Ini kapan? Nanti di hari kiamat. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahanam su'irat ay dipanaskan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga qurribat ay didekatkan. Ada berapa kondisi nih Pak yang disebutkan di surah Takwir ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kondisi. Untuk apa semua disebutkan ini? Alimat nafsu ma ahdarat, agar manusia itu sadar apa yang telah dia hadirkan semasa hidupnya, apa yang telah dia perbuat semasa hidupnya, berupa kebaikan ataukah keburukan. Ini tujuannya. Tujuannya agar manusia itu sadar. Anda kepengen bahagia, maka terbanyak perbendaharaan kebaikan. Karena semuanya nanti akan ditampakkan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah sebutkan yauman tubelas sarair, hari di mana ditampakkan semua rahasia-rahasia. Sudah masuk waktu Pak ya? Ada yang bertanyakan Pak?